Perkenalkan, namaku Devi. Aku Daniel. Aku Immanuel. Selamat datang di Sharon, Sharing Rohani. Seperti biasa, kita akan bahas sesuatu hal yang penting, simple, dan jarang dibahas. Tema kita kali ini, pikiranku menghambatku. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan-Mu malam hari ini kami bisa berkumpul kembali. Tuhan, berilah setiap kami hikmat Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap yang mendengarkan Tuhan menjadi berkat, bisa menjadi berkat buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu Bapa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, apa itu maksudnya pikiran menghambatku? Jadi gini. Ini terinspirasi dari ini sharing kita yang kemarin, baru kemarin itu kan kita ada obrolan gini kan. Kalau nggak salah kamu ngomong. Gimana? Gini. Kalau ada orang pelayanan, terus di belakang mimbar itu biasanya itu lebih terlihat apa ya? Tulus gitu ya, maksudnya tulus gitu kan ya. Kayak dia itu melakukannya itu benar-benar untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Kan Immanuel bilang bahwa kita nggak tahu niat dia noto kursi itu apa gitu kan, bisa saja untuk dilihat, lihat entah aku meskipun nggak nggak di depan mimbar tapi juga nata kursi, ada udang di balik batu gitu loh, ada dia ingin dipuji ketika dia pelayanan gitu. Jadi gini kan, intinya kayak kita melakukan di depan manusia atau di belakang juga itu kayak ada, kadang sih aku pribadi kayak ada ini ya dalam hati gitu loh, maksudnya nanti aku melakukan ini kayak apa ya, ingin berbuat baik, ingin berbuat yang benar, tapi kayak udah dihakimi oleh pikiran sendiri gitu loh. Nanti jangan-jangan orang lihat aku emang niatnya pengen dipuji, oh ya anak itu tulus ya pelayanan di belakang kayak gitu loh. Jelas ya maksudku? Jelas. Kayak gitu. Sering nggak kita merasakan seperti itu kan? Aku ingat yang aku bahas kayak gitu tuh. Ya, tentang itu kemarin banget barusan kemarin kan? banget ya. Video yang sebelum ini kita bahas seperti itu. Jadi seringkali kita udah dihakimi ketika kita ingin berbuat baik gitu ya, hal yang benar. Kayak kita takut nanti kalau dikritik orang gimana, cara pandang orang gimana sama kita, kayak gitu-gitu sih. Takut dengan pendapat orang lain sebelum kita memulai kebaikan gitu kan. Ya ini sama sih juga aku merasakan juga kan ya. Kan kan aku guru sekolah minggu kan. Kayak sering merasa juga kayak ini jujur aja ya, maksudnya oh ya aku bersyukur gitu loh karena jauh dari pandangan manusia gitu kan, karena kan melayani di sekolah minggu gitu kan sama anak-anak. Terus kan beda sama tempat ibadah umum juga, rasa kayak udah teruji gitu. Tapi kan tapi kadang juga pikiran gini, aku juga takut gitu kan, apa mereka juga mikir ya kalau misalnya aku pelayanan kayak gini itu emang pengennya dipandang seperti itu gitu loh, ngerti nggak maksudnya, dipandang sebagai orang yang tulus karena aku melayani di belakang gitu, ngerti nggak sih? Jelas nggak sih? Karena pikiran aku tadi itu juga yang membuatku takut untuk kayak misalnya melakukan hal-hal yang lain gitu loh. Jadi intinya kamu tuh pengen dipandang orang lain bahwa pelayananmu tuh tulus. Gitu kan? Iya, takutnya seperti itu. Takutnya mereka memandangnya itu seperti itu gitu loh. Jadi kalau Kak Devi ya memandang pemikirannya Kak Devi, aku takutnya ketika orang-orang bukan takut ya, mungkin kamu nanti berpikiran untuk orang-orang berharap pemikiranmu tulus gitu loh, kira dia. Nah, terus kalau misalnya orang-orang berpikiran wah Kak Devi benar-benar pelayanannya tulus, itu dampaknya buat Kak Devi apa? Apakah itu bangga atau apa? Kan Kak Devi juga nggak tahu pemikiran kita dari yang memandang Kak Devi seorang guru sekolah minggu, kan Kak Devi juga nggak tahu gitu kan. Nah, efeknya kalau misalnya aku tahu ternyata Daniel menganggap aku pelayanan sekolah minggu aku tulus gitu loh, pelayanannya tulus. Nah, yang berdampak bagi Kak Devi apa? Apakah bangga atau terima kasih just rendah hati aja? Atau sombong rohani. Nah, atau sombong rohani. Kembali lagi ke sana. Iya, kembali lagi gitu. Cuman kembali lagi kan respon Kak Devi ketika sudah tahu pemikiran orang tersebut, apa yang Kak Devi lakukan? Gitu loh. Gini ya, ini mungkin lebih simpel dulu contohnya ya. Jadi gini. Kan setiap minggu kan, setiap minggu ya. Kalau ada rencana retret kan gereja kita kan ada penggalangan dana, ya kan itu kan jual-jualan kan. Contoh nih, ini aku yakin juga yang kalian alami juga kan, misalnya nih ada orang yang pengen beli gitu kan, tapi ya mungkin dia lagi nggak bawa uang gitu kan, nah kita ingin memberikan dia gitu kan. Tapi aku pernah sih, maksudnya gini, pikiranku gini, aduh aku pengen belikan tapi
nanti malu gitu sama orang-orang, nanti mana aku gimana ya gitu. Udah nggak sih? Iya, Jangan-jangan Debbie ini sengaja membelikan dia hanya untuk mencari muka gitu loh. Iya. Jelas ya, kalau di sini jelas ya menurutku ya. Jelas. Seperti itu sering banget sih terjadi. Dia kayak gejolak gitu. Nggak usah lah dia di belakang atau ya apa gitu loh. Itu membuat jadi mikir-mikir lagi untuk berbuat baik dan berbuat maju gitu loh. Berarti itu seperti roh intimidasi. Intimidasi. Iya, atau apa ya, mengejas diri sendiri gitu loh. Iya. Ketika Sama kita pikiran-pikiran orang lain gitu. Ketika kita mau berbuat baik, lalu aduh takutnya orang-orang mandang aku cari muka lah atau apalah gitu loh. Dan akhirnya nggak jadi. ngasih itu. Itu kan sebenarnya kan perbuatan yang baik kan ya. Iya, niatnya baik kan, kan. Cuma karena tadi di pikiranmu kan udah hal-hal yang negatif, akhirnya hal yang baik tadi kan nggak jadi kamu lakukan. Iya betul. Iya sih. Karena pikiranku tadi sih. negatif kan, jadi aku ya salah gitu. Mungkin sama halnya mungkin kayak gini ya, kayak kita kadang kan suka doa ya sama Tuhan. Kalau misalnya kita, Tuhan aku tuh pengen Tuhan buat aku ini jadi berkat buat orang lain, kayak Kak Devi kan tadi loh, ya kan? Aku tuh pengen ngasih orang ini gitu kan. Tapi apa yang kita lakukan itu nggak jadi karena apa yang ada di pikiran kita. Dan yang di pikiran kita tuh kan negatif semua kan. Contohnya kayak Kak Devi tadi, mungkin apa namanya, aku nggak jadi ngasih dia deh. Takutnya nanti aku dilihat orang lain dikira aku sombong gitu kan. Atau pikiran yang lain kayak misalnya, nggak usah deh aku ngasih dia deh. Nanti takutin ketika aku ngasih gini dia malah nyangkanya aku ngerendahin dia apa kayak gimana kayak gitu ya kan. Kadang secara nggak langsung kita itu kan dikasih tugas sama Tuhan kan, kamu jadi berkat, tapi karena pikiran kita tadi berkatnya tuh jadi nggak nyampe gitu loh ke orang lain, benar nggak sih? Kadang kan jadi kayak gitu kan ya. Tapi mungkin kenapa pikiran kita seperti itu mungkin juga disebabkan oleh pengaruh lingkungan kita. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh, ketika seseorang mau baksos gitu ya, bakti sosial, nah sering kali diupload entah di sosial media apapun gitu. Dan aku cukup yakin maupun kita ataupun maupun yang pendengar gitu ya, yang melihat kita juga gitu, pasti melihat komen-komenan kok apa namanya kayak harusnya nggak perlu diupload dan lain bla bla bla, kan harusnya apa, tangan kanan memberi tangan kiri jangan sampai tahu gitu loh. Jadi kan ketika kita melihat komen-komen seperti itu langsung iya betul ya, harusnya kan nggak perlu diupload, nggak perlu itu, biarin dia baksos ya baksos gitu loh, nggak usah ya itu loh, takutnya cari muka dan lain, iki loh aku baik dan lain. Nah itu ketika kita melihat itu di sosial media atau di internet, kita juga secara tidak langsung juga berpikir seperti itu. Ketika kita mau berbuat baik, kita langsung takut orang-orang mandang kita cuma cari muka atau mandang kita cuma ada hal sesuatu gitu loh. Wah ini sok baik, padahal di belakangnya nggak ada, cuman dia tuh baiknya cuma di kamera aja. Nah, aku coba jawab yang kayak yang kamu jelasin tadi ya. Mungkin kalau menurutku sih itu pernah nggak sih kamu mikir kayak gini? Ketika apa yang kamu pikirkan ya kan, itu nggak sama niatnya dia yang ngupload itu tadi. Contoh, kamu tadi kan bilang kan kalau misalnya dia ngupload waktu bakti sosial ya kan, pikiranmu kan wah dia pasti apa namanya pengen dilihat orang gitu kan, pengen dipuji dan lain-lain. Padahal sebenarnya niatnya dia itu adalah dia nge-upload kayak gitu supaya orang lain itu bisa ngikutin kayak dia gitu loh. Pernah kan kayak gitu kan. Jadi kita kan juga nggak tahu gitu loh apa yang dipikirkan dia. Niatnya gitu. Dia. Cuma yang jadi salah itu apa sih sebenarnya yang ada di sini loh, di pikiran kita, bener gak? Kadang kita keintimidasi sama pikiran kita sendiri. Jadi ya gini kan? Ya, apapun niat kita, entah itu baik, entah itu jahat ya, maksudnya dari awalnya itu waktu mengupload tadi, itu pasti ada respon yang dua sisi tadi ya, yang satunya seperti negatif, gitu satunya positif tadi kan. Jadi ya harusnya ini ya apa namanya, ya wes lah gitu ya. Iya bener gak sih? Iya. Tapi bener kata Daniel sih. Gitu. Yang kamu bilang tadi loh, intimidasi. Itu kan pasti selalu ada di pikiran kita, bener gak? Kita selalu memandang yang orang lain lakukan itu atau yang kita mau lakukan itu pasti ada kayak sisi-sisi jeleknya gitu loh yang kita pikirkan ya kan. Iya enggak? Contoh kayak misalnya aku mau
buat planning ini gitu kan. Planning ini sudah matang, bener-bener matang, udah baik. Maksudnya udah bener-bener nggak ada celah dari lain lah. Tapi kadang ada aja di pikiran kita tuh yang buat planning kita itu gagal, ya kan? Oh jangan wes, takutnya nanti kayak gini. Orang-orang respon. Iya, responnya kayak gini. Wes nggak usah, wes nggak jadi wes. Kadang hal-hal itu yang buat apa yang kita inginkan, apa hal-hal yang ingin apa kita capai itu jadi gagal. Iya nggak? Iya, Benar betul, nggak? betul, 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 betul. Berarti secara tidak langsung ya, kalau dari pembahasan kita itu, kita terlalu mementingkan pikiran sama perasaan orang lain, akhirnya kita tidak bisa maju. Betul. Itu kan? Iya, iya. Jadi ya segala sesuatu, bayangkan ya kalau misalnya ya memang aku pun terkadang kurang setuju ya, jujur aja kurang setuju dengan orang-orang sampai sekarang ketika ingin memberi sesuatu harus diupload. Bagiku di Alkitab pun juga diajarkan untuk kita memberi gitu loh. Ngapain kamu upload? Ya mungkin ada apa namanya sisi baiknya untuk orang-orang meniru dan lain. Cuman dari pandanganku ya aku tahu cara memberi gitu loh. Apa namanya? Aku nggak perlu dari uploadanmu tahu. Aku nggak perlu tahu harus dari uploadanmu, aku juga tahu memberi itu seperti apa dan lain. Ngapain kamu memberitahu apa gitu? Aku udah kurang setuju gitu loh. Jadi seakan-akan orang memberi atau apa harus diupload dan lain. Itu sering jadi kayak, nah aku ya nggak tahu ya kalau pandangan orang lain seperti apa, kayak kurang pantas. Cuman terkadang aku juga introspeksi diri yang dimana ya ampun pikiranku cek jelek sih dia itu loh, entah aku nggak tahu betul kata Immanuel niatnya baik atau buruk, soalnya kan perbuatan dia baik. Nah, gitu loh, perbuatan dia baik, kenapa pikiranku kok jelek? iya. Itu kadang introspeksi diri, cuman sering kali juga ada roh menghakimi Iya, gitu loh. menghakimi. Gak layak lah, dan lain-lain lah gitu. Padahal niatnya bagus, dan berapa banyak dari kita gitu loh. Ketika kita mau berbuat baik atau ketika ada orang berbuat baik, jelas-jelas berbuat baik, tapi kita pikirannya jelek, aduh pasti nanti nyautnya seperti inilah, mau dipuji lah, biar nanti dapat fame yang banyak lah dan lain-lain. Padahal ya niatnya baik gitu loh. Emang kita bisa untuk lihat pemikiran orang lain ternyata kan juga nggak bisa. Tapi ya mungkin ya kembali lagi ya kedagingan kita gitu loh, inginnya selalu menghakimi gitu loh. Aku ingat yang ada salah satu cerita yang apa itu seorang pelacur yang diseret ke Tuhan. Oh iya, Ya ini kan? lempar batu. Mau dilempar batu kan semua mau menghakimi kan, tapi aku ingat Tuhan Yesus bilang apa, gak apa lempar batu kalau misalnya Kamu merasa kamu suci. kamu nggak ada dosa di dalam dirimu. Akhirnya mereka nggak buat itu kan gitu. Lah itu secara langsung mereka pun dia berdosa, tapi ya mereka pun ingin menghakimi gitu loh. Itu sudah menjadi apa ya, mungkin sifat manusia gitu loh, yang suka menghakimi. Tapi berarti gini ya, apa intinya kalau misalnya nih aku ingin berbuat baik ya, kan aku bergejolak dalam diriku ya. Iya nggak ya, nanti mereka pikir kayak gimana gitu kan itu. Nah itu berarti mungkin itu juga yang kita pikirkan juga sama orang lain ketika dia berbuat baik gitu loh. Bener gak sih? Jadi juga sering kali kita ini menghakimi gitu kan ya. Betul. Nah kalau aku sih tadi kita ngomong ya, kayak merasa kita ini benar, tapi jangan-jangan kita ini adalah ahli Farisi gitu loh. Yang apa ya, yang suka menghakimi tapi intinya gini, yang merasa benar padahal suka menghakimi gitu loh. Jangan-jangan kita seperti itu gitu loh. Kan kita merasa, wih, contoh ya, anaknya itu loh kok itu ya kayak diupload gini, padahal dia itu loh dalam kehidupannya loh gini gitu loh. Kayak kita tuh sibuk menghakimi orang lain, padahal tuh nggak tahu kan entah dia udah berubah atau selama ini kita tuh kenal dia tuh salah kayak gitu loh. Tapi kita udah sibuk kayak dia gini deh gitu. Jadi kayak sudah sibuk menghakimi gitu, tanpa sadar kita jadi orang Farisi gitu ya. Yang merasa benar tapi sibuk menghakimi. Aku ingat langsung ya. Aku ingat kapan itu aku pernah lihat berita ya. Jadi ada anak-anak pang, ya kita tahu anak-anak pang pasti tatoan, tindian dan lain. Itu di bulan puasa mereka ingin membagikan apa tuh kayak takjil gitu loh ya, memberikan makanan ke orang-orang. Tapi kalian tahu apa responnya orang-orang? Nggak mau menerima.
padahal jelas-jelas mereka ingin memberikan yang baik gitu loh, memberikan Iya. makanan ketika bulan puasa kan sudah hal yang wajar. Tapi banyak orang-orang nggak mau gitu loh, karena ya itu loh, mereka ya aku pun kalau mungkin di hadapan posisi itu juga berpikir dua kali Iya, iya. gitu loh. Jangan-jangan ada Gimana racunnya. ya, jangan-jangan kayak takut sendiri gitu loh. Iya, iya. Kadang ya mereka pun juga kadang aku nggak tahu ya perasaan mereka seperti apa ya. Cuman aku ingat ada yaitu yang narasumber yang diwawancarai bilang gini, ya jangan anggap jangan samakan semua anak pang itu buruk, semua anak pang itu nakal ya. Kita juga punya sisi baik gitu loh. Masa kalian mau lihat sisi buruknya saja tapi nggak mau lihat sisi buruk baiknya gitu loh. Dan di situ aku tahu gitu loh bahwa niat baik pun kadang orang-orang juga nggak mau gitu loh, karena sudah mengejudge, ini orangnya nakal dulu, ini, jadi kita sudah dalam pikiran kita dia nggak akan bisa berubah menjadi orang baik gitu loh. Kita tidak membuat kita tidak bisa kita tidak bisa mempunyai waktu gitu ya, mempunyai waktu untuk atau memberi waktu untuk dia berbuat baik. Kita langsung mengejudge dan lain-lain gitu loh. Nah itu kan memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Aku cukup yakin ya anak-anak pang itu ketika mau berbuat baik pasti juga mereka akan maju mundur pasti mereka nggak mau menerima, pasti mereka akan lihat kita dulu, nggak lihat makanannya gitu kan. Tapi akhirnya ya anak pang itu ya masih memberikan gitu loh. Kadang pikiran kita itu juga menjadi kenyataan dalam dunia nyata gitu loh. Itu yang ya kalau ngomong miris ya miris, tapi memang terjadinya seperti itu. Iya. Aku jadi ingat satu statement ya, dimana pikiran kita hal-hal yang negatif itu kan ada di pikiran kita ya, tapi niatnya kan dari hati. Ya kan, benar nggak? Jadi maksudnya ketika kita emang mau menilai seseorang gitu kan, jangan cuma pakai pikiran kita aja, ya kan, pakai hati juga. Betul nggak? Ya kan, betul kan, kayak gitu kan. Soalnya karena kayak gini, apa yang kita pikirkan itu kita nggak bisa memfilter, ya kan. Ketika kita pikirkan, kita mengejudge, misalnya kita ngejudge anak pang tadi ya, dalam pikiran kita kan anak pang pasti udah negatif semua kan. Tapi kalau kita pakai hati, ya kan, kita pakai perasaan, aku tahu pasti ketika dia berbuat seperti itu niatnya baik, ya kan, pasti apa yang dia lakukan sepenuh hati, jadi ya wes lah kita terima kan. Jadi kan mungkin sih menurutku ya, lewat pembahasan kita tadi gitu kan, kadang kita punya niat baik tapi nggak jadi dilakukan itu karena kita hanya sebatas kita statement di pikiran kita aja gitu. Jadi kita memikirkan hal yang negatif aja tanpa kita memfilter kembali, ya kan. Harusnya kan yang betul kan kita filter lagi kan, apakah betul sih yang tak pikirin ini gimana gitu loh, apa emang benar-benar dia itu jelek doang gitu kan, apakah nggak ada hal-hal yang lain, itu kan kita bisa rasakan gitu loh. Oh iya ya, pasti aku cukup yakin ketika aku ngasih gini ke dia, pikiran dia pasti gini ke aku gitu loh, ya kan. Cuman mungkin suatu pembelajaran buat saya juga, buat aku juga gitu ya, bahwa alangkah lebih baiknya ya kita berpikir langsung positif gitu loh. Tapi ya biasanya otak itu berpikiran negatif, pasti ngejudge, menghakimi dan lain gitu loh. Makanya di firman Tuhan kan berkata, pikirkanlah semua yang baik, semua yang mulia, yang benar, yang adil dan lain, ya yang suci itu, pikirkanlah semuanya itu. Berarti kan secara langsung Tuhan juga mengajarkan kita untuk berpikiran positif. Berarti Tuhan juga tahu bahwa kita ini pikiran kita sering pikirannya negatif. Gitu loh. Betul. Suka menghakimi dan lain gitu loh. Jadi suatu pembelajaran bahwa ketika kita sudah mengejudge orang itu ya, mau berbuat baik, dia berbuat baik, tapi kita nggak tahu niatnya baik atau buruk, nggak usah mikirin hal-hal yang buruk gitu ya. Jelas-jelas dia berbuat baik ya, kita langsung mikir nyuruh otak kita ya, pasti dia berbuat baik gitu loh. Kan kita juga bisa mengontrol gitu loh, mengontrol otak kita untuk
pikiran baik gitu loh. Nah itu secara langsung ketika kita sudah tahu hal seperti itu, kita melatih otak kita untuk selalu berpikiran positif. Betul. Tapi aku gini, aku punya sedikit gimana ya, kayak studi kasus ya, atau ya kayak gitulah. Kalian pasti pernah tahu kan, kalau misalnya, ya pasti tahu semua lah. Kalau Tuhan kan dia difirmankan menyuruh kita cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Benar kan? Secara nggak langsung Tuhan mengajarkan kita untuk cerdik, ya kan? Untuk selalu cerdik, waspada, ya kan? Waspada. Kadang kamu bisa bedakan nggak pikiran negatif sama kamu waspada? Contohnya kayak gini. Kalau misalnya aku kayak misalnya gini ya, aku tuh mau deket sama dia, ya kan? Deket sama orang itu kan. Tapi aku tahu latar belakangnya seperti apa, ya kan? Dia orangnya seperti ini, pokoknya negatif lah. Nah, di pikiran kita kan, jangan deket sama dia tuh pikiran kita negatif atau waspada, ya kan? Menghakimi Iya atau kan? waspada. Nah makanya itu, padahal kita dikasih, apa maksudnya bukan dikasih sih, kita diajarkan sama Tuhan untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah itu loh. Kalau kita memandang latar belakang kita, orang lain, kita pelayanan apapun yang dia lakukan itu rasanya kayak nggak jelek, nggak berkenan. Tapi secara langsung otak berpikir langsung menghakimi.